Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada saudara dan saudari sekalian yang berkenan untuk hadir dalam mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok kita pada hari ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ini, alangkah lebih baiknya lagi kita berdoa bersama. Nah, di antara saudara dan saudari sekalian, adakah yang berkenan untuk membawa doa atau memimpin doa? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu apakah di antara saudara dan saudari sekalian ada yang mengetahui apa itu kegiatan konseling kelompok? Tidak. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Konseling kelompok adalah kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok, di mana kegiatan ini kita membahas suatu masalah individu yang ada pada kelompok ini atau anggota. Nah, gunanya yang bertujuan untuk mencari solusi ataupun saran pendapat untuk pengentasan masalah tersebut. Sampai sini sudah dipahami? Paham. Nah, tujuan dari pelaksanaan ini agar kita dapat berbicara di depan banyak orang ataupun di tempat umum, mampu bertanggung jawab terhadap pendapatnya, dan mampu mengeluarkan ide atau saran untuk masalah yang akan kita bicarakan nantinya. Nah, manfaat dari kegiatan ini untuk pengembangan diri kita masing-masing untuk pencapaian yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, tata cara pelaksanaan kegiatan ini adalah kita bisa berbentuk lingkaran maupun setengah lingkaran. Guna berbentuk lingkaran ini agar tidak ada yang saling membelakangi satu sama lain. Seperti ini kan tidak ada yang membelakangi. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, ada hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu kita harus menjaga kerahasiaan, di mana kerahasiaan ini yaitu kita dituntut untuk tidak menceritakan atau tidak memberitahu kepada orang lain apapun yang sedang kita bicarakan di dalam layanan kegiatan ini, dan tidak layak untuk diketahui orang lain, hanya kita saja yang tahu. Sampai sini paham? Paham. Kemudian ada asas keterbukaan. Keterbukaan ini maksudnya adalah kita dituntut untuk terbuka, bersikap terbuka dan tidak berpura-pura terhadap masalah apapun yang sedang dirasakan. Nah, kemudian ada asas kegiatan. Nah, asas kegiatan ini kita dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan ini dan tidak malu-malu begitu. Kemudian ada asas kenormatifan, di mana kegiatan ini berdasarkan norma-norma yang sudah berlaku maupun yang sopan begitu. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana kita dituntut atau anggota sekalian di sini dituntut untuk suka dan rela mengikuti kegiatan kita pada kali ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pas. Terima kasih. Selanjutnya kita perkenalan diri atau perkenalan nama dan hobi. Di antara saudara dan saudari sekalian, ada yang berkenan untuk terlebih dahulu memperkenalkan dirinya? Baiklah, mungkin tidak ada yang berkenan. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kalau begitu, nama saya Sukma Permatasari. Saya mahasiswi BKPI Bimbingan Konseling Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara. Nah, kemudian selanjutnya saya persilakan kepada saudari untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nahdara Nuri Purba. Saya hobi saya membaca. Nama saya Rizky Primadani, hobi saya badminton. Saudari? Nama saya Siti Aisyah, hobi saya badminton.
Nama saya Nur Asifa, hobi saya membaca. Nama saya Nafisa Husna, hobi saya membaca. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah berkenan memperkenalkan dirinya. Kemudian kita membuat permainan atau game rangkaian nama. Apakah ada yang tahu rangkaian nama ini seperti apa? Tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, nanti saudari siapa tadi? Nahda menyebutkan namanya. Nahda, kemudian saudara Rizky menyebutkan nama Nahda, baru nama saudara. Begitu. Paham? Sampai sini dapat dipahami? Baiklah, kita mulai dari saudari sebelah sini, sebelah kiri saya. Nafisa, Syifa, Nafisa, Sifa, Aisyah. Nafisa, Syifa, Aisyah, Rizky. Nafisa, Sifa, Aisyah, Rizky, Nahda. Selanjutnya, Nafisa, Sifa, Ica, Rizky, Nahda, dan saya Sukma. Gak usah tegang-tegang kali ya. Keluarkan aja apa yang mau dikeluarkan ya. Baiklah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Sampai sini adakah yang belum paham tentang layanan kegiatan kita kali ini? Ada yang belum paham atau ada yang ingin dipertanyakan? Saya persilahkan. tidak ada. Mungkin tidak ada. Lanjut saja. Di sini saya akan memberikan satu contoh topik masalah atau contoh masalah sebelum saudara dan saudari sekalian mengemukakan masalah pribadinya. Contohnya itu masalahnya seperti kuliah daring misalnya, banyak tugas mungkin dan kurang bisa memanajemen waktu. Seperti itu masalahnya. Nah, sekarang saya ingin saudara dan saudari sekalian mengemukakan masalah pribadinya sendiri di depan anggota yang lainnya. Begitu. Nah, saya harap dapat bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, karena seperti yang kita sudah janjikan pertama, di sini ada unsur asas kerahasiaan, di mana apapun yang terjadi, apapun yang kita bicarakan, hanya anggota ini aja yang mengetahui, begitu. Nah, saya mulai. Adakah yang berkenan untuk terlebih dahulu mengemukakan masalahnya? Mungkin tidak ada. Baiklah, saya tunjuk saja dari sebelah kiri saya. Nafisa, masalah yang kemukakan masalahnya. Masalah saya adalah karena terlalu sering melihat gadget, yaitu menonton gitu di gadget. Jadi saya tidak bisa meninggalkan hal itu. Begitu. Terima kasih kepada saudari Nafisa yang telah menceritakan masalahnya secara terbuka. Selanjutnya saudari Sifa. masalah sehari-hari, misalnya masalah keluarga gitu ya. Masalah keluarga ini tentang ekonomi, karena ekonomi sekarang lagi masa pandemi kan, ekonomi keluarga kadang tidak stabil, pengeluaran dan pemasukan itu tidak stabil, tidak normal ya. Begitu. Terima kasih kepada saudari Sipa atas keterbukaannya. Selanjutnya saudari Ica. Ya, permasalahan saya adalah perkuliahan daring. Jadi saya itu lebih sulit membagi waktu. Manajemen waktu antara kuliah dan kuliah dan pekerjaan kerja. rumah gitu. Terima kasih kepada saudari Ica. Selanjutnya saudara Rizky Primadani. Masalah yang saya hadapi sekarang adalah kecanduan game online dan saya tidak bisa berhenti untuk bermain. Terima kasih kepada saudari Rizky atas keterbukaannya. Selanjutnya saudari Nahda. Permasalahan saya adalah kurang lebih sama dengan permasalahan saudari Sipa, Yaitu masalah ekonomi yang kurang stabil mungkin ya. Terima kasih kepada saudara dan saudari sekalian yang berkenan untuk menyebutkan atau menceritakan masalah yang sedang dihadapi atau yang sedang dipikirkan. Selanjutnya, sebelum kita membahas, kita akan memvoting masalah siapa yang pada kesempatan kali ini atau pada kegiatan ini yang akan kita bahas. Seperti itu. Nah, saya minta kepada
saudari dan saudara untuk memilih masalah mana yang akan dibicarakan. Contohnya Nafisa, misalnya memilih masalah SIPA gitu, begitu. Sampai sini paham? Paham. Saya mulai ya, saudari Nafisa. Saya Ya, pilih masalah saudara Rizky. kecanduan game online. Dan saudari Nada? Saya memilih permasalahan saudari Sita. Ekonomi. Kemudian saudari Sipa? Saya memilih masalah saudara Rizky, kecanduan game online. Ica? Saya memilih saudara Rizky. Saya memilih diri sendiri ya. Terima kasih. Baiklah, tadi saudari Nafisa memilih permasalahan saudari Rizky, saudara Rizky. Kemudian Sipa juga, Ica memilih permasalahan saudara Rizky. Kemudian Nahda memilih permasalahan saudari Sipa. Nah, jadi pada kali ini yang paling terbanyak memilih masalah saudara Rizky, yaitu kecanduan game online. Nah, baiklah, mungkin masalah ini akan kita bahas pada kegiatan kali ini. Saya meminta untuk saudara dan saudari sekalian mengemukakan pendapatnya tentang game online, begitu. Nah, saya mulai dari saudari Nafisa. Saya minta untuk mengemukakan saran atau pendapatnya terhadap game online yang sedang dialami saudara Rizky. Ya, menurut saya lebih baik saudara Rizky lebih melakukan hal-hal yang positif, begitu. Contohnya seperti beribadah. Kemudian saudari Sipa, apakah ada saran atau pendapatnya? Saran tambahan dari saudari Nafisa untuk saudara Rizky, lebih memperbanyak membantu orang tua dan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Terima kasih kepada saudari Ica. Saya persilahkan. Saran saya buat saudara Rizky lebih perbanyak belajar atau membaca buku. Terima kasih. Saya persilahkan selanjutnya kepada saudari Nahda. Saran saya kepada saudara Rizky, karena dia suka badminton, lebih baik dia menyisihkan waktunya untuk berolahraga. Begitulah. Jadi dari permasalahan saudara Rizky ini yaitu kecanduan game online, di mana untuk mengurangi atau mengantisipasi tidak kecanduannya itu seperti yang saudara dan saudari sekalian bilang tadi, yaitu menyibukkan diri dengan olahraga, contohnya, kemudian membaca buku, kemudian membantu orang tua, dan beribadah mungkin. Nah, begitulah. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan dari saran atau pendapat untuk terhadap saudara Rizky? Sudah ada. Mungkin apakah saudari Rizky dapat menerima saran atau pendapat yang telah disampaikan? Ya, saya bisa. Kemudian apakah saudara Rizky mau berkomitmen dalam diri untuk melakukan hal tersebut? Insya Allah saya akan merubah diri saya walaupun perlahan. Saya akan berubah. Terima kasih kepada saudara Rizky atas penyampaiannya atau kesediaannya untuk berkomitmen. Selanjutnya kita akan bermain game agar tidak terlalu kaku. Gamenya adalah dot kelipatan 3. Apakah ada yang tahu apa itu dot kelipatan 3? Tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan. Dot kelipatan 3 yaitu kita berhitung 1 sampai 15. Namun setiap angka yang berkelipatan 3 itu tidak disebutkan angkanya, tetapi menyebutkan dot, begitu. Misalnya contohnya Nafisa menyebut 1, Sipa 2, Ica dot, begitu. Paham? Sampai sini paham? Paham. Nah, baiklah, kita mulai dari saudari Nafisa. 1, 2, 3, 4, 5, Dot, 7, 8, 10, 11, dot, 13, 14, 16. 17. udah dot. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian. Setidaknya kita bisa tertawa atau menghibur diri agar tidak terlalu kaku. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk saudara-saudari sekalian.
bahagia aja. Nah, baiklah, terima kasih atas game yang sudah kita laksanakan. Kemudian kegiatan ini akan kita akhiri. Selanjutnya saya ingin kepada saudara dan saudara sekalian mengemukakan pesan dan kesannya. Saudari Nahda agar mengemukakan pesan dan kesan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung ini. Pesannya contohnya pesan saya kemudian hari agar kegiatan ini lebih baik lagi. Kesannya Pesan saya agar kemudian hari kegiatan seperti ini tetap berlanjut, dan kesan saya kegiatan ini cukup menyenangkan. Terima kasih kepada saudari Nahda. Kemudian saudara Rizky. Pesan saya untuk kedepannya kegiatan ini lebih dikembangkan lagi dan dilakukan oleh semua kalangan. Terima kasih. Kesan yang saya alami sekarang adalah saya merasa lega karena masalah saya dapat terpecahkan. Terima kasih kepada saudara Rizky. Kemudian saudari Nafisa. Pesan saya adalah agar kegiatan seperti ini lebih dikembangkan karena cukup bagus dan membantu banyak orang. Terus kesannya juga ya saya cukup terbantu juga gitu karena masalahnya seperti yang saya alami juga. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saudara Sipa. Pesan saya agar kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan supaya memecahkan masalah teman atau kerabat. Kesannya kegiatan seperti ini cukup menyenangkan karena semua masalah orang terbantu dengan bimbingan dan konseling ini. Terima kasih. Kemudian saudari Ica. Pesan saya semoga kegiatan ini tetap berlanjut karena kegiatan ini positif ya, dan kesan saya kegiatan ini cukup seru dan dapat membantu kalangan di sekitar. Terima kasih kepada saudara dan saudari sekalian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesan dan pesannya. Selanjutnya kita akan ber-BMB 3, di mana ber-BMB 3 ini berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Saya minta satu persatu untuk mengemukakan BMB 3-nya. Saya persilakan kepada saudara Rizky Primadani. Contohnya seperti ini. Misalnya berpikir itu saya berpikir bahwasannya masalah saya itu seperti apa. Saya berpikir bahwa masalah yang saya hadapi sekarang adalah Masalah berat. masalah yang mungkin semua kalangan itu merasakannya, karena bukan hanya diri saya sendiri, tetapi banyak orang yang merasakan masalah yang sama. Dan saya merasa agak menyesal karena saya sudah kecanduan bermain game. Kemudian Tindakan yang saya lakukan ke depannya adalah saya akan berhenti perlahan-lahan dan menggantikan bermain game itu dengan kegiatan yang lebih positif ke depannya. Kemudian Sikap saya adalah saya akan lebih baik lagi ke depannya dan tidak kebanyakan main game. bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas perkataan yang saya katakan barusan. Terima kasih kepada saudari Rizky atas BMB 3-nya. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudara dan saudara sekalian atas kesediaannya mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan ini. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, saya tutup kegiatan ini dengan melafazkan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.